Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil kan terima berterima kasih surga masing-masing kepada puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan yang baik-baik sehingga kita bisa berkumpul di ruangan sekolah religius, A sebagai aktif, D sebagai disiplin, U sebagai unggul. Untuk mewujudkan visi saya memiliki beberapa misi. 1. Meningkatkan kinerja aktif peserta negeri Lombok Raya. 2. Menjalani hubungan dan komunikasi yang baik serta meningkatkan rasa kekeluargaan dalam organisasi. 3. Upaya mewujudkan program kerja OSIS baru yang cerdas dan inovatif. 4. Meningkatkan OSIS sebagai organisasi yang bertanggung jawab, berkarakter serta percaya diri. Sekian visi misi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Oke, berikan tepuk tangan sekali. Selanjutnya kita akan memberikan kesempatan kepada calon ketua OSIS yang lain untuk memberikan pertanyaan kepada Jaki Firmansyah. Siapa yang mau mulai duluan memberikan pertanyaan? Waktunya 3-4 menit untuk menjawab Jaki Firmansyah. Jika visi dan misi yang sudah Anda bacakan tidak dapat Anda laksanakan, apa tanggung jawab yang Anda lakukan jika Anda tidak bisa menempatkan visi dan misi Anda? Jika visi saya ini tidak saya laksanakan dengan baik, saya akan berusaha untuk menjadikan visi saya jadi sesuatu yang lebih baik dari Akan melakukan hal yang terbaik untuk ketua OSIS, akan melakukan hal terbaik. Hal apa yang Anda lakukan atau tindakan apa? hal yang saya lakukan supaya saya menjadi lebih baik adalah untuk bekerja dengan lebih giat lagi, disiplin dan bertanggung jawab jika saya ada membuat kesalahan. Komunikasi itu seperti apa? Komunikasi contohnya seperti berbicara dengan teman terdepan. Masuk dong. Boleh dulu. Membuat visi misi ini saya menjadi ketua apa yang kamu lakukan? Saya akan melakukan visi misi tersebut dengan baik dan supaya dan menjadikan anggota saya sebagai orang yang baik juga. Masuk. Kalau mereka berontak di mana? Jika mereka memberontak, saya akan bertanggung jawab dan menasihati mereka atau membantu mereka. Apakah kamu tidak bisa ngomong baik-baik dengan saudara-saudara yang lain? Saya bilang, Apakah kamu tidak bisa ngomong saudara-saudara yang baik dengan yang lain-lainnya? Anda
dan berbincang untuk menjadikan pendapat tersebut menjadi satu dan bisa dilaksanakan dengan baik. Program kerja apa yang Anda berikan kepada siswa-siswi SMK 2 Bengkayang? Ya, program kerja yang seperti apa yang akan diberikan untuk Saya tidak bisa program kerja saya dalam visi saya, tapi saya memiliki ide dan saya ingin untuk program kerja saya ini di hari Jumat setiap murid kelas 10 atau kelas 11-nya bisa mengikuti PBB atau baris berbaris bersama-sama. Oke, sekali lagi kita berikan tempat untuk mendengarkan visi dan misi dari calon OSIS kedua yaitu kelas mantau dari kelas 11 ATP. Silakan. Perkenalkan, nama saya Farhanto. Halo. Hadir kata di nomor curah tugas pendawas. Sengat baju bata. Dan saya di sini saya akan memberikan tentang visi dan misi saya. Membentuk OSIS di SMK 2 Bengkayang menjadi organisasi yang memiliki kualitas tinggi dan bisa mengharumkan nama sekolah, meningkatkan sumber daya siswa, dan menjadikan sekolah sebagai teladan bagi siswa lain, menurunkan bakat siswa dan memberikan kelulusan bagi siswa untuk menurunkan bakat mereka. Misi saya di sini tekankan dan tegaskan dalam menghadapi segala masalah. Pemimpin yang tegas, tangguh, terampil, dan bisa dijadikan sebagai teladan bagi siswa lain, mempererat persaudaraan antara siswa dan menjaga kesopanan dan kehormatan, memberikan teladan yang baik untuk siswa lain. Program kerja saya di sini berprestasi di semua bidang positif, pentas seni, kerja bakti. Oke lah, itu saja yang dari saya. Itu ada yang pertanyaan? Oke. Kepada calon kandidat yang lain, silakan memberikan pertanyaan untuk kelas mantau calon OSIS kandidat kedua. Bisa diulang visinya tadi. Coba berikan salah satu contoh teladan itu seperti apa? Teladan. Salah satu contoh teladan. Teladan itu seperti siswa yang sopan santun dan rajin berprestasi. Bagaimana? Oke. Selanjutnya, siapa yang mau bertanya? Ya silakan Theo. Jika ada anggota OSIS yang memiliki ide cemerlang nih, tapi ide tersebut sangat sulit untuk diterapkan, bagaimana solusi Anda agar ide tersebut tetap berjalan? Bagaimanapun kita tetap berusaha untuk menjalani semua visi dan misi kami yang telah kami buat, dan kami akan menegaskannya untuk sekolah SMK 2 Bengkayang. Ya mainnya jangan mainnya. Berikan punya. Oke. Cara kerjanya, kami akan menerapkan peraturan sekolah dan membimbing siswa SMK 2 supaya lebih baik dan supaya teladan dan sopan santun. Bagaimana kita? Misalnya, Anda hanya mendata rapat, terus rapat itu kamu cuma mendata sendiri, gimana kamu mengatasi rapat itu? Kita bisa saling berkomunikasi melewati Android dari HP, dilewati HP, dan supaya nanti kita bisa ngobrol. Atau semacam sinyal itu Bisa kita di hari lain melalui chat rapatnya
bersekolah. Dilandasi dalam keimanan, saya akan menjadikan OSIS sebagai sarana menampung inspirasi dan aspirasi siswa dalam berbagai kegiatan misi, menegaskan kerapian serta kesopanan dalam berpakaian, membantu dan menciptakan ekstrakurikuler yang menarik dan kreatif, melanjutkan program kerja OSIS sebelumnya yang bagus dan belum terlaksana. Ya, dan terima kasih. Sampai pertanyaan kedua. Ya, silakan Zaki. Jika visi Anda tersebut tidak Anda laksanakan dengan baik, apa tanggung jawab yang Anda keluarkan dari bidan ini? Menjadi ketua OSIS. Tanggung jawab apa yang kita maksud? Misi sosialisasi. Kan gratis kan? Kan otot nggak bisa. Tinju bisa tinju ini kan? namanya pekerja sekolah besar gitu. Harus sopan dan terima kepada murid lain dan sebagainya. Yes. Oke, lanjut Deo. Jika ada anggota OSIS yang lain yang tidak aktif atau kurang aktif, bagaimana tindakan atau motivasi Anda agar anggota OSIS yang lainnya bisa aktif? Tersebutkan contoh teguran atau tindakannya itu bagaimana? Bentuk tegurannya seperti apa gitu ya? Lakukan sebagai ketua. Siapa lagi yang mau bertanya? Ya, oh. Bagaimana kamu membangun? Bagaimana kamu membangun eskul? Bola ekstra bola. Ya, silakan Mas.
Contoh bertanggung jawab itu seperti apa? Contoh salah satunya. Tanggung jawab untuk menjalankan visi dan misi. Atau masih ingin melanjutkan pertanyaan? Selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan visi dan misi dari calon OSIS keempat kepada pasukan sekolah dari kelas 11 TSM dipersilakan. Baiklah, selamat pagi. Pagi. Saya akan membacakan visi saya untuk mencalon OSIS. Visi saya mewujudkan lingkungan yang harmonis, kreatif, dan untuk mendorong kemajuan bagi seluruh siswa. Visi saya mengadakan program bimbingan belajar untuk membantu siswa dalam meningkatkan pemahaman dan hasil belajar mereka. 2. Membuka saluran komunitas yang efektif antar siswa dan pihak sekolah. Membuka saluran komunikasi yang efektif antar siswa dan pihak sekolah untuk memfasilitasi pengajuan saran atau ide konstruktif. 3. Mengadakan kegiatan sosial seperti perayaan hari besar, kegiatan gotong royong, dan acara seni untuk mempererat hubungan antara siswa. Sedikit ada kata-kata dari saya. Seorang pemimpin bukanlah orang yang memerintah, melainkan orang yang memberi contoh yang baik. Nah, selamat ya. Itu kan ada sedikit aksi atau kegiatan yang aksi atau kegiatan yang memiliki hal positif dan hal negatif. Sebutkan hal positif dan hal negatifnya dan jelaskan bagaimana cara Anda mengatasi hal negatifnya. Baiklah, saya akan menjelaskan hal positifnya terlebih dahulu. Hal positifnya seperti kita melakukan kegiatan, contohnya misalnya bermain sepak bola di lingkungan sekolah yang mengadakan kegiatan sparring atau acara hari raya untuk memeriahkannya. Hal yang positif, saya akan menjelaskan hal yang positif seperti bermain cara yang tidak kasar atau suram. Kalau yang bebas, yang dekat mana? Hari-hari meriah atau hari besar untuk memeriahkannya. Hal yang negatif, misalnya cara bermain suram atau kasar. Bagaimana contoh atau aksi mengatasi hal negatif? Untuk mengatasi hal yang negatif tersebut, cara panitia melihat kecurangan. Apa tanggung jawab yang Anda lakukan? Tanggung jawab yang saya lakukan seperti bertanggung jawab seperti sikap positif yang memerlukan di mana dalam setiap diri orang. Contohnya menjaga kebersihan tubuh, makan makanan yang layak, dan bekerja keras untuk masa depan belajar. Bagaimana kamu bisa memastikan dana? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaannya. Kita bisa patungan di siswa-siswa tersebut atau bisa juga berburu untuk menggalang dana dari siswa tersebut untuk memenuhi kegiatan tersebut. Oh, misalnya dana yang kurang bagaimana? Kita berusaha mencari tambahan yang lain.
Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, silakan Mas Manto. Bagaimana Anda bisa siswa-siswanya mengikuti kegiatan sekolah dan bagaimana Anda menjalankan semua visi dan misinya? Saya menjelaskan yang mendorong kemajuan dulu ya. Saya mengambilnya sederhana, kita mendorong kemajuan seperti melepas baju itu kan tidak baik. Kita bisa memasukkannya agar sekolah terlihat bagus dari luar. Kalau untuk sekolah yang kedua tadi Menjalankan Visi-misinya bagaimana? saya akan berusaha untuk menjalankan visi saya agar tidak kacau atau berantakan. Apakah ada lagi? Oke, silakan Andika. Bagaimana cara kerja visi-misimu? Nah, ya. Misimu supaya bisa tercapai. Visi yang mana tuh nih? Ada 3. Yang pertama, Mengadakan program belajar, bimbingan belajar. Dengan program bimbingan belajar kan, mereka saya akan menjelaskannya. Kita bisa mengadakan program bimbingan belajar itu seperti belajar yang giat dan teratur di dalam kelas dan tidak ada ribut. Selain dan kalau guru menjelaskan kita diam, kalau ada yang guru katanya semaksimal mungkin kita bisa bertanya ke guru agar kita dapat berkomunikasi. Apakah ada yang lebih ditanyakan? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk calon OSIS keempat. Terima kasih juga untuk pertanyaan yang saya ajukan dan sudah menjawab pertanyaan. Semoga jawabannya memuaskan. Dan ini sudah calon OSIS keempat. Jadi kalian sudah, untuk audiens kalian sudah punya perbandingan ya antara calon OSIS pertama sampai keempat, kira-kira mana nih yang akan kalian pilih nantinya untuk menjadi ketua OSIS ya pada pemilihan hari Senin ke depan. Oke, selanjutnya tidak berapa lama lagi kita akan mendengarkan visi dan misi dari calon OSIS kelima kepada Deo dari kelas 11 SM. Dipersilakan. Baik, selamat pagi semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan rahmatnya kita bisa berkumpul di sini. Adil Kak Kalino, Bacur Amin Kak Sarga, Basengan Kak Jubata. Baiklah, di kesempatan ini saya akan membacakan visi dan misi saya. Mohon untuk semuanya mendengarkan dengan baik. Visi saya: terwujudkan sekolah yang aman, nyaman, sejahtera, serta menjadikan siswa unggul di berbeda bidang atau keahlian. Yang kedua, membantu siswa dalam mencapai potensi mereka dengan memberikan sumber daya dan dukungan yang mereka butuhkan. Misi saya yang pertama, meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik melalui organisasi. Contohnya, yang mempunyai bakat sebagai gamers, kita bisa mengadakan turnamen di Classmate. Yang kedua, menjadikan OSIS sebagai wadah untuk menyuarakan aspirasi siswa. Dan yang ketiga, memperbaiki kedisiplinan dengan mematuhi peraturan yang berlaku. Mungkin itu saja. Apakah ada pertanyaan? Selamat, apa yang pertama yang bertanya? Untuk kelas meeting kita mengadakan beberapa kegiatan. Contohnya seperti kita mengadakan pentas seni, turnamen, dan kegiatan lainnya. Dan saya juga akan membuat program di mana setiap minggu adanya latihan PBB untuk persiapan upacara hari Senin. Dan selanjutnya, Bapak yang bertanya. Ya, silakan lagi. Jika program kerja Anda tidak Anda lakukan dengan baik, apa tanggung jawab yang Anda ambil dari tersebut? Baik, saya akan untuk pertanyaan dari
Jadi saya akan bertanggung jawab sepenuhnya atas visi dan misi saya. Apapun itu, saya akan seutuhnya untuk bertanggung jawab. Apapun masalahnya, dan jika saya tidak melaksanakan visi misi saya dengan baik, saya pasti usahakan untuk melaksanakannya. Saya tanggung jawab. Bisa diulangi pertanyaannya? Tanggung jawab apa yang Anda lakukan ketika program kerja Anda tersebut tidak Anda lakukan dengan baik? Tanggung jawabnya. Ya, untuk pertanyaan Anda itu jika saya tidak melaksanakan, kan? Jadi jika saya tidak melaksanakannya, saya pasti berusaha, pasti akan untuk melaksanakan hal tersebut. Maka itulah sebagai bentuk tanggung jawab saya. Bagaimana Anda mengatasinya? Baik, untuk jika ada kekacauan di Kasmet, kita lihat siapa yang membuat kekacauan tersebut. Jika itu peserta Kasmet, maka peserta tersebut akan Jika bukan peserta, bagaimana Anda mengatasinya? Bukan peserta pemain atau penonton misalnya? baik, maka diusahakan untuk orang yang membuat kegaduhan tersebut untuk tidak berada di ruangan tersebut agar tidak mengganggu berjalannya kelasnya. Selamat mengajukan pertanyaan. Bagi yang belum mengajukan pertanyaan, Bagaimana Anda bisa meningkatkan prestasi anak murid kalau prestasi Anda masih di bawah anak murid? Tadi itu meningkatkan prestasi, dan Anda bilang prestasi saya lebih rendah dari yang lain. Itu cara meningkatkannya itu tidak dengan saya sendiri, pasti ada dengan bantuan oleh pembina atau guru-guru yang lain. Jadi tidak mungkin prestasi guru lebih rendah dari murid. Jadi bisa dibantu oleh guru atau pembina. Cara kamu berkata itu perlombaan. Baik, setiap kegiatan untuk organisasi OSIS ini pasti kita akan mengadakan rapat. Setiap rapat tersebut hasilnya pasti kita akan mengkoordinasikan dengan pembina OSIS apakah setuju atau tidak. Jika pembina OSIS setuju, maka sudah dipastikan dananya itu bisa dibantu oleh sekolah. apakah jelas jawabannya? Atau masih ada yang bertanya? Ya? Oke, baiklah. Terima kasih. Dan selanjutnya yang terakhir, kita akan mendengarkan visi dan misi dari calon OSIS ke-6 dari Viko Inorius dari kelas 10 TSM. Pagi semuanya. Membacakan visi misi. Yang pertama, visi menciptakan siswa memiliki usaha ilmu, pengetahuan dan kerja keterampilan di bidang teknologi dan pertanian Tuhan Maha Esa. Visi mengadakan kegiatan hubungan antar siswa seperti kegiatan hidup dan perayaan besar. Yang kedua, mendorong siswa untuk bekerja dan kerjasama dalam berbagai proyek dan kegiatan sekolah untuk membangun rasa kebersamaan dan kekompakan. Yang ketiga,
menyediakan ruang dan kesempatan untuk siswa untuk mengembang ide-ide kreatif mulai proyek-proyek inovasi. Yang terakhir, mengadakan pergabungan kegiatan yang merasa mengadakan bersama antar sekolah lain mengadakan ekskul. Dan program kerja saya adalah pertama membangun ekskul pramuka, kedua membangun ekskul dan ketiga membuat portal bantuan tanah. Terima kasih penjelasan visi dan misi dari calon OSIS anak pada calon kandidat yang lain. Sudah boleh disilakan untuk melakukan pertanyaan. Audiens harap tenang. Pertanyaannya kepada calon OSIS yang mana? Seperti itu. Silakan, Theo. Contoh kerjasama yang Anda ingin ajukan. Kan ada ekskul. Yang pertama ekskul pramuka. Soalnya kita tidak ada yang senior ekskul pramuka itu, makanya kita mengajukan sekolah lain untuk melatih anak-anak SMK Kayang. Jadi maksud Anda meminta siswa dari sekolah lain untuk mengajar ekskul pramuka di sekolah kita. Ya betul. Ada lagi yang lain? Silakan. Ya, silakan Pak Sas. Pertanyaan saya ada dua. Yang pertama, jika ekskul Anda tidak diterima di sekolah lain, apa yang akan Anda lakukan? Saya berusaha buat saya. Kedua, tadi kan Anda ada membacakan pengusaha kan? Pengusaha siswa itu seperti apa? Seperti mereka sibuk menawan dan ide-ide kreatif mereka dan teknologi-teknologi. Boleh nama saya? Boleh nama saya? Misalkan jika Anda tidak terpilih menjadi ketua OSIS, apa yang Anda akan lakukan? Saya akan memberi ide-ide kreatif untuk siswa OSIS lainnya. Contoh ide-ide itu seperti apa? Untuk membangun aktivitas mereka. Tadi Anda bilang itu tadi akan mengajukan kerjasama dengan sekolah lain. Tapi kan saya lihat di sekolah kita kan adanya OSIS. OSIS ini mungkin bisa mengajarkan untuk siswa lain untuk mengadakan ekskul tanpa harus adanya kerjasama dengan sekolah lain. Karena kita ya ada senior-senior yang pramuka di sini, terutama sekolah lain karena ada pembina pramuka dan ada latihan pramuka, makanya kita membutuhkan para senior yang sekolah lain. Jika dari sekolah lain itu dia mau untuk bekerja sama dengan kita untuk melaksanakan ekstra pramuka, tapi mereka meminta dana, apa yang Kita akan mengumpulkan dana kepada guru dan kepada saya, karena saya memakai pengalaman yang seharusnya dan saya memberikan pengalaman saya kepada SMK Negeri 2 Bekayam. Pertanyaan selanjutnya. Anda bisa meminta kerjasama kepada sekolah lain dan murid-murid kita ini supaya kerjasama bisa bersatu dan mereka mau untuk mengikuti ekskul pramuka
kita mengadakan rapat OSIS dulu. Dan rapat OSIS itu kita akan bersepakatan. Yang kedua, kita akan merapat selanjutnya lagi dan seluruh sekolah lain-lain untuk mengadakan rapat dan yang lain. Yang ketiga, kita akan pengumuman di sekolah kita tentang eskul kita. Yang pertama itu pramuka, futsal, dan voli. Itu aja. Bagaimana kalau siswa menerima dua kesepakatan ekskul voli dan bola dan pramuka tidak boleh. Dan kita tetap mengadakan pramuka. Soalnya pramuka itu dan PBB itu harus wajib. Jika semuanya hanya yang ingin mengikutkan sedikit bagaimana Dan kita akan mengatasi selanjutnya dan mengadakan pertemuan lagi di dalam sekolahan untuk pertemuan selanjutnya. Dan lagi Bagaimana kalau komunikasi antara lain mengadakan tes? kita akan mengirim surat-surat ke sekolah lain untuk mengadakan rapat OSIS bersama-sama dengan sekolah lain dan kita akan berkoordinasi dengan sekolah lain dan bekerjasama dengan sekolah lain untuk kita membangun sekolah supaya kita mulai bagaimana. Ya, satu pertanyaan lagi. Program kerja yang lain, apakah Anda memiliki ide untuk mengajukan program kerja lain selain selain program kerja Anda yang Anda maksud ini, adakah Anda memiliki program kerja yang lain? Ada seperti mengadakan kegiatan membangun kita seperti kegiatan perlombaan olahraga misi apa Jika program kerja Anda tersebut tidak Anda lakukan dengan baik, apa Anda yang lakukan, tanggung jawab apa yang Anda bicarakan? kita mengadakan rapat OSIS dan mengomong tentang yang kita berhasil dan kita akan buat lagi yang selanjutnya tentang ide-ide yang bagus untuk kita bangun selanjutnya dan kreatif. Itu aja. Ada lagi yang lainnya dulu silakan bisa. Oh, pasal yang menambah pertanyaan. Oke, boleh sekali. Jadi kan Anda sudah percaya saya, jika Anda tidak terpilih menjadi OSIS, Anda akan memberi saran-saran atau ide ketua OSIS. Ya, Jika saran-saran atau ide itu tidak diterima oleh ketua OSIS, apa tanggapan Anda? tanggapan saya adalah karena saya tidak bisa buat apa-apa karena tidak ada kesepakatan dari mereka. Yang misalnya mereka ada sepakat dari seluruh siswa, jadi ketua OSIS saya tidak mau mengikuti aturan mereka. Ada lagi? Oke, terima kasih untuk Ryoko, terima kasih untuk penjelasan visi dan misinya dan sudah menjawab pertanyaan dari kandidat lain. Kita berikan tepuk tangan untuk peserta. Untuk pertanyaan selanjutnya ya, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan visi dan misi dari para calon OSIS dan calon pertama sampai yang keenam, dan mereka juga sudah menjawab pertanyaan. Nah, kalian kepada audiens kalian juga sudah bisa mulai untuk memikirkan pilihan mana yang akan kalian pilih untuk menjadi OSIS, karena pilihan kalian menentukan nasib SMK Negeri 2 yang selanjutnya akan seperti apa. Jadi pilihlah dengan bijak dan bijak dengan hati nurani kalian mana yang menurut kalian itu pantas untuk menjadi calon ketua OSIS selanjutnya. Nah, jadi sudah kita mendengarkan jawaban dan pertanyaan dari masing-masing calon kandidat OSIS. Selanjutnya kita akan mendengarkan atau memberi kesempatan kepada pembina OSIS untuk mengajukan pertanyaan kepada para calon OSIS.
Oke, selamat pagi. Santai ya, calon-calon santai ya, jangan tegang ya. Ini muka-muka udah biasa kajian. Oke, jadi saya sebagai pembina OSIS tidak banyak, hanya sedikit saja, tapi untuk semua calon ya. Jadi setiap OSIS itu pasti harus memiliki program kerja. Dengarkan baik-baik ya. Setiap ketua OSIS dan OSIS selalu memiliki program kerja dan juga visi misi. Jadi OSIS yang lama sudah menjalankan visi dan misi dan juga program kerjanya, namun ada beberapa yang belum terlaksana. Kalian para calon ke-6 kandidat ini memiliki visi dan misi serta program kerja tersendiri. Yang mau saya pertanyakan satu hal, kamu akan berpegang teguh dengan visi-misi kamu dan juga program kamu, atau kamu masih mau melanjutkan program kerja dan visi-misi OSIS yang lama? Bisa dikasih penjelasan yang sejelas-jelasnya ya. Oke, jadi biar kemudian semua di sini juga mendengarkan ya. Apakah kamu melanjutkan visi-misi dan program kerja yang lama yang belum terlaksana ya? Terus atau apakah kamu berpegang teguh dengan visi-misi kamu serta program kerja? Oke, mungkin Ibu minta acak aja ya. Di sini kita akan mengadakan rapat untuk membahas visi misi ketua OSIS yang lama itu yang perlu dilanjutkan itu yang mana. Maka jika sudah dibulatkan, kita pasti akan melanjutkan visi dan misi atau program kerja untuk OSIS yang lama. Setelah itu kita berbincang lagi untuk visi misi yang sudah ketua OSIS baru ini buat, dan kita bincangkan lagi mana yang sangat perlu atau paling penting untuk dilaksanakan. Jadi intinya program atau program kerja OSIS yang lama itu pasti akan dilanjutkan. Terima kasih. Terus, Masa, gimana Masa? Santai jangan tegang ya. Baik, saya akan menjawabnya. Kita juga akan menjalankan visi misi OSIS yang lama karena itu penting dari OSIS yang lama. Kita akan membincangkan mana yang penting atau yang tidak penting karena kita mengejar waktu. Nanti kan kalau misalnya kami sudah tamat, pasti ada lagi ke adik kelas. Jika ke adik kelas pasti kan ada OSIS yang ketinggalan visi kami, jadi mereka lanjutkan nanti seterusnya seperti itu. Jadi kita perlu mengambil yang penting saja dan menjalankan visi misi yang baru. Oke, siap. Oke, gimana Mas Anto? Di sini saya pasti visi misi akan diperbarui karena pergantiannya ke OSIS, visi misinya akan diganti mengikuti OSIS yang baru. Oke, terima kasih teman. Andika? Gimana? Apakah kamu melanjutkan program kerja OSIS yang lama yang belum terlaksana, atau kamu memperbaruinya dengan visi-visi kamu dan kerja kamu? Maksudnya, oke, aku jelasin lagi ya. Maksudnya gini, kamu punya visi misi sebagai calon, ya. Seandainya kamu terpilih dan menjadi ketua OSIS, kamu punya visi dan misi sendiri serta program kerja sendiri. Suara yang lain, halo, ya. Terus program kerja yang lama, OSIS lama, juga memiliki. Kita harus menjalankan visi misi yang lama yang belum terlaksana
menjawab pertanyaan mereka semua. Kenapa? Menjawab pertanyaan mereka. Saya mau memberikan contoh. Oke, silakan Mas Anton. Lanjutkan. Bagaimana kalian sebagai calon OSIS untuk mempertahankan visi dan misi yang lama? Bagaimana visi dan misi yang Anda buat untuk SMK 2 Mulkaya? Kalian bisa menjawab? Bagaimana Anda ingin menjalankan visi dan misi yang lama? Dan visi Anda, bagaimana Anda akan menjalankannya? Saya akan mengambil beberapa visi misi yang lama, yang penting saja karena kita mengejar waktu untuk calon OSIS ke depannya, dan kita punya misi misi kita sendiri yang harus dijalankan. Seharusnya kita pun sama, visi dan misi lama dan baru itu sama, tidak ada bedanya. Dan kita pun bisa menjalankan visi misi kita, dan visi yang lama itu bisa diganti dengan visi misi yang kita buat. Pasti ada perbedaan sedikitnya, walaupun sedikit pasti ada perbedaan. Apa perbedaannya? Ya karena kalau ada yang buat visi misinya. Bagaimana Anda mau menjalankannya, tapi Anda tidak tahu. Kita bisa membina visi misi. Sisa dulu. Oke. Jadi udah semua ya. Terima kasih untuk para calon. Jadi audiens bisa kalian para pemilih nanti ya. Jadi kalian bisa melihat ya. Kita di sini kada senang pacar ya. Kita di sini melihat apa namanya kemajuan para calon kita yang baru ya. Jadi kita lihat kita perlu sosok calon yang pemimpin yang lebih baik lagi. Bukan berarti ibu mengatakan yang kemarin tidak baik ya, tapi maunya yang lebih baik lagi seperti itu ya. Jadi ibu sudah bisa meng-share dan bisa memahami jawaban-jawaban semuanya, dan mungkin juga di sini para bapak ibu juga bisa melihat ya dan memahami. Jadi kalian punya terakhir kata dari ibu untuk para calon ya. Untuk para calon, siapapun nanti yang terpilih dan duduk menjadi ketua OSIS, yang ibu minta satu hal ya. Ibu minta kamu berpegang teguh dengan visi misi kamu, serta program kerja kamu agar terus terlaksana ya. Berikan contoh ya. Berikan contoh kamu sebagai pemimpin. Jangan pula kamu yang diatur oleh para siswa lain. Tadi ada program kerja dan juga misi-misi mau menertibkan kerapian, ya, kebersihan, ya. Tapi dari kamu dulu sebagai pemimpin. Ya, kalau kamu sudah bisa bersih rapi, nanti kamu bisa nanti menurut kawan-kawan teman-teman kamu ya. Jadi kalau kamu dilihat rapi bersih dulu, orang kalau melihat orang bisa paham ya. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih untuk jawabannya. Kenapa ada lagi? Saya ada yang ingin bertanya. Nanti ada ya? Ada. Terima kasih kepada Ibu. Oke, terima kasih untuk Bu Dame yang sudah memberikan pertanyaan kepada para kandidat calon OSIS. Ini juga untuk menambah penilaian kalian ya para audiens untuk nanti memilih calon OSIS yang mana yang menurut kalian yang layak dan pantas untuk memimpin OSIS, kepengurusan OSIS di periode selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan memberikan kesempatan untuk para dewan guru yang ingin bertanya kepada para kandidat calon OSIS. Oke, pada dulu dari pertama. Selamat pagi. Untuk calon OSIS di sekolah kita ini ada aturan ya. Ada namanya aturan, ada namanya tata tertibnya. Nah, Ibu tidak memasukkan siapa yang menjawab, tapi terserah saya.
Silahkan siapa saja yang mau jawab. Ada aturan berpakaian di sekolah kita. Hari Senin, Selasa menggunakan baju putih dan abu. Kecuali paginya ada olahraga, lalu menggunakan baju olahraga. Lalu hari Rabu kita menggunakan batik, ya. Kamis kita menggunakan pramuka. Jumat kita menggunakan kostum dan olahraga. Seandainya temanmu ini tidak menggunakan pakaian itu, ya, tidak menggunakan pakaian itu. Nah, bagaimana tanggapan kalian sebagai OSIS? Ya, harusnya ini diterapkan dulu kepada yang menjadi ketua OSIS. Menggunakan kostum sekolah, bukan menggunakan baju seperti ini. Nah, ini bukan kostum sekolah, ya. Bukan. Ini kaos ya, kaosnya saya. Nah, kalau kostum sekolah itu seperti ini. Nah, yang merasa belum punya silakan siap-siap membeli. Dan begitu juga batik dan serpan. Ya, jadi ada hari-hari khusus kita menggunakan baju sekolah dan itu wajib diterapkan di sekolah kita. Nah, sebagai OSIS, walaupun itu teman akrabmu, nah bagaimana tanggapanmu untuk hal seperti ini? Ya, silakan bagi OSIS yang mau menjawab, calon OSIS. Jika dia tidak mengikuti peraturan dan ketentuan sekolah, dia akan dikasih hukuman atau disuruh pulang, diapakan ketika dia tidak memakai baju kostum yang telah ditetapkan di sekolahan. Ada lagi? Kalau siswa-siswi tidak mentaati peraturan sekolah, kita bisa memberi sanksi, memberi peringatan misalnya, karena kalau untuk dialpakan itu dia bisa kayak dia bisa kayak mengulanginya lagi biar dia bisa disuruh pulang, ada alasan dibilang sama orang tua yang disuruh pulang sama guru. Jika ada siswa yang tidak menaati peraturan atau salah menggunakan baju, di langkah pertama itu kita masih memberikan teguran agar dia tidak mengulanginya. Tapi jika siswa tersebut mengulanginya kedua atau yang ketiga kalinya, maka seharusnya dia dipulangkan, karena jika tidak itu akan membuat dia kebiasaan. Ada masalah, palingan cuma gini tidak sampai disuruh pulang gitu. Jadi harus ditegaskan agar disuruh pulang itu, agar dia menaati peraturan yang Ada lagi? Jadi saya jawaban si pasca karena kalau disuruh pulang, kalau disuruh pulang dia betul masuk pasca tadi itu pasti bilang sama orang tuanya udah disuruh pulang, dan itu akan menjadi adu domba karena hal tersebut. Jadi hukuman yang harus diberikan tidak harus disuruh pulang, tapi dihukum dengan selayak-layaknya. Seperti contohnya kayak dijemur atau disuruh bersihkan WC dan dikasih surat panggilan orang tua bila perlu kalau makin menjadi. Melanggar peraturan sekolah harus diberi hukuman seperti berjemur, membersihkan WC,
dan menyangkul tanah. Jadi mereka bilang di sini untuk melakukan hukuman berjemur atau mencangkul. Jadi mereka ingin bersekolah di sini. Jadi mereka harus menaati peraturan dan kedisiplinan sekolah. Jadi tidak ada sanksi seperti itu karena mereka pasti akan kebiasaan. Karena lah palingan cuma nyangkul, nggak apa-apa lah gitu. Ya jadi gitu. Saya memberi 4 kesempatan atau 5 kesempatan, 4 kesempatan. Kalau dia melanggar 4 kesempatan, saya akan suruh dia pulang atau enggak dipanggil dengan kepala sekolah. Dan saya serahkan ke guru piket. Kita menemukan teman-teman yang melanggar aturan sekolah. Jadi nanti ketika kalian menjadi OSIS, kami akan mengarahkan kalian supaya benar-benar teman yang melanggar ini harus didisiplinkan. Karena kalau dikasih kelonggaran terus, lama-lama melunjak. Contoh, kemarin suruh bawa kertas. Alasan tak masuk sekolah, karena tidak ada kertas. Tidak masuk di akal. Ya, tidak betul, tidak dapat. Tidak berkotak kata temannya. Jika kamu tidak bisa melaksanakan visi misi kamu sebagai ketua OSIS, ya, nah di situ ada yang menjawabnya itu kok sepertinya bukan itu jawabannya. Ya. Jadi ketika kamu tidak bisa melaksanakan visi misi kamu kan artinya kan kamu disanksi, ya. Berarti ketua OSISnya, ya kan, dan jajaran-jajarannya, termasuk wakil dan lain-lainnya. Nah di situ itu semua jawabannya menurut ibu itu belum tepat, ya. Nah, jadi kalau misalnya kamu tidak dapat melaksanakan visi misi kamu, itu anggota dari sekolah ini, ya, siswa yang lainnya, dia berhak itu untuk menurunkan kamu dari ketua OSIS. Ya, jadi kamu harus siap diturunkan dari ketua OSIS jika kamu tidak bisa melaksanakan visi misi kamu sebagai ketua OSIS dan anggotanya beserta anggota-anggotanya. Siap apa tidak kalian yang nantinya akan menjadi ketua OSIS? Apakah kalian siap untuk diturunkan ketika kalian tidak bisa menjalankan visi misi kalian dengan baik? Untuk keenam kandidat ini, apakah kalian siap? Siap apa tidak? Ada yang tidak menjawab nih muridnya? Jadi ibu tidak ada pertanyaan, cuma itu aja, ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Selamat kepada calon kandidat semuanya yang sudah menyampaikan visi misinya. Seperti kata Bu Damai tadi bilang, bijaklah kalian dalam memilih ketua OSIS kali ini. Karena apa? Ya, pilihan kalian akan menentukan nasib dari SMK Negeri 2 Bekayan pada periode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih kepada budayaannya sudah menyampaikan kabarnya. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada ketua OSIS yang lama dan Ariel untuk memberikan pertanyaan kepada para calon kandidat ketua OSIS. Maju deh. Ariel.
Apa yang membuat Anda tertarik untuk menjadi ketua organisasi ini? Oke. Untuk memajukan SMK gitu Pegayang biar lebih cerah dan lebih maju dari sekolah lain. Kalau kita tetap sedikit tapi kita tetap semangat untuk Apa yang membuat Anda tertarik untuk menjadi ketua organisasi ini? Bagi saya ingin jadi pemimpin yang tegas, tangguh, terampil, dan bisa dijadikan sebagai teladan bagi siswa SMK 2. Pemimpin yang bagaimana? Pemimpin yang tegas, bijaksana, dan terampil. Terampil yang bagaimana? Terampil nanti. Terampil bisa memberikan contoh yang terbaik untuk siswa-siswi SMK 2. Karena saya ingin menjalankan program saya, yaitu menjalankan PBB setiap hari Jumat, karena itu yang ingin saya lakukan. Anda bisa menjalankannya untuk memastikan yang Anda sampaikan itu bisa berjalan dengan lancar. Karena saya ingin sekali melihat anak SMK 2 yang terampil baik. Karena saya ingin melihat anak SMK murid-murid di SMK 2 sebelumnya menjadi lebih baik lagi saat baris berbaris, tidak ada yang celengak-celengak. Gimana gitu? Baik, Sudah, malas. terakhir. Kau mau mana nanya? Nah, saya ingin memperbaiki keamanan, kenyamanan, kesejahteraan dan kedisiplinan di SMK Negeri 2 ini seperti yang sudah dikatakan tadi. Walaupun siswanya tidak banyak, tapi saya ingin menjadikan OSIS sebagai wadah untuk aspirasi para siswa. Baik. Bisakah Anda bertanggungjawabkan jawaban Anda ini? Bisakah Anda bertanggungjawabkan jawaban yang Anda jawab ini? Ya, saya sangat bisa bertanggung jawab. Saya tertarik menjadi ketua OSIS, ingin melanjutkan OSIS yang lama untuk OSIS yang baru, dan untuk memperjalankan visi misi saya untuk kedepannya. Dan walaupun siswa kita tetap sedikit, walaupun tidak terlalu banyak, makanya saya akan membuat tim futsal SMK Negeri 2 Pegayang dan ikut turnamen-turnamen yang selanjutnya biar kita tetap melanjutkan bakat kita.
berjalannya sidang debat calon ketua OSIS ini lumayan karena yang dimana ada antara calon OSIS 5 dan calon OSIS nomor 2 itu berdebat tentang prestasi. Yang dimana ditanyakan prestasi saya lebih rendah dibandingkan prestasi Anda, tadi kan? Sedangkan kalian baru calon, belum ada prestasi. Yang jadi kalian sebelumnya tidak boleh dulu membicarakan tentang prestasi, sebab yang dibicarakan calon ini tidak boleh menjatuhkan calon saya. Nama lain. Terus ada juga yang menyarankan eskul apa tadi? Ada eskul semi kan? Eskul semi siapa yang mengajarkan dan kapan dilaksanakan? Semi yang mengajarkan itu semi apa? Sedangkan kalau kita membutuhkan eskul semi, karena kan saya ikut organisasi semi Sanggar juga, pelatih yang dibayar untuk mengajar semi 1 bulannya bisa 2 juta sampai 3 juta. Dari mana kita akan mendapatkan dana tersebut? Apakah Anda bisa membuktikan bahwa eskul yang akan Anda untuk SMK 2 ini bisa dilaksanakan? Terus yang ketiga, ada yang bilang saya ingin menjadi ketua OSIS, ingin menjadi bercontoh pemimpin yang tangguh dan disiplin. Ketika kami tangguh sedangkan kami sering tidak datang ke sekolah, apakah seperti sering tangguh? Dengan contoh? Tidak. Dari situ tidak bisa. Yang keduanya, yang keempat, jangan cuma siswa yang diskor kalau tidak masuk sekolah. Kalau kalian yang semua yang terpilih, OSISnya saya harap kalian semua harus datang ke sekolah dan tidak pernah apa kecuali ada hal yang memang penting. Jikalau kalian ada apa diberi batasan dan kalian siap untuk melakukan dari jabatan kalian, setuju? Setuju.